Ya urusan apa lagi? Kita punya pikiran, tapi kalau kita nggak bisa mendiamkan pikiran, itu salah siapa? Makanya ketika orang sudah bersih, pikirannya pasti bisa diam. Kalau ada orang bertanya, bagaimana caranya supaya bisa menuju sholat khusyuk? Saya akan jawab, sholat khusyuk itu tidak bisa dilakukan kecuali kalau dimulai dengan mendiamkan pikiran, menenangkan pikiran. Jadi selama pikiran nggak bisa didiamkan, bisa khusyuk nggak bisa. Saya jamin nggak bisa. Teori apapun dipakai, apalagi teori menghafal terjemah. Kalau sama saya itu kacau banget. Kacauan, berkacauan. Nah itu dia. Karena khusyuk itu pekerjaan qalbu. Menghafal itu pekerjaan pikiran. Padahal dalam sholat pikiran harus diam, bukan menerjemahkan. Keliru nggak? Keliru. Lalu apa hubungannya? Semakin tenang pikiran kita, maka menurut ilmu medis kedokteran, semakin sehat kita. Gimana pula itu? Gini. Menurut ilmu kedokteran, ada yang disebut dengan psikosomatis. Apa psikosomatis? Psikis itu artinya jiwa, artinya pikiran, artinya perasaan. Itu psiko. Itu batin kita, itu disebut psiko. Soma itu apa? Soma itu tubuh, ini tubuh. Psikosomatis apa? Psikosomatis itu ada jiwanya, pikirannya, ada tubuhnya. Jadi maknanya apa? Psikosomatis itu adalah gejala gangguan yang terjadi pada tubuh sehingga terasa sakit, disebabkan oleh ketidaktenangan pikiran. Saya menulis beberapa tulisan tentang ini, tentang psikosomatis. Saya tulis tapi di Facebook. Saya baca ya sebagian ya. Gangguan psikosomatis adalah penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh, di mana pikiran mempengaruhi tubuh hingga penyakit muncul, atau penyakit yang sudah ada itu bertambah parah. Jadi kalau ada orang sakit seminggu, sebulan, gak sembuh-sembuh, itu artinya pikirannya bermasalah. Kalau ada orang sakit, makin lama makin parah, padahal dia obati, bukan gak diobati. Diobati, tapi makin lama makin parah, itu artinya masalahnya bukan pada penyakitnya, masalahnya ada pada pikirannya. Itu psikosomatis. Jadi kalau makin tua makin sakit, yang bermasalah apanya? Ketahuan kan? Ketahuan. Dan semua orang yang bermasalah pikirannya
sehingga tidak merasa penting untuk belajar sholat. Apa pentingnya? Siapa bilang nggak penting? Siapa bilang nggak penting? Kemarin di sebuah masjid saya lihat ada tulisan di depannya, pengobatan gratis. Rupanya masjid itu membuat semacam bazar sekaligus ada pengobatan gratis. Saya tanya Bapak Ibu, mau berobat ke situ? Mau? Kalau mau artinya penyakitan. Saya disuruh berobat itu gak mau. Kenapa? Kalau saya gak sakit kok. Ngapain berobat ke situ? Kalau ada rumah sakit gratis, mau gak berobat ke situ? Kalau mau berarti masih. Saya diupahi bukan mau saya. Diupahi bukan. Sekali datang 500.000 kata dia, gak mau saya. Kenapa? Karena pola pikirnya yang salah. Coba cek di ilmu medis kedokteran, 90% penyakit itu disebabkan oleh pikiran, 10% disebabkan oleh makanan. Tapi ada yang membaginya menjadi 4. Katanya begini, penyakit itu disebabkan oleh pola sikap, pola makan, pola tidur. Satu lagi, ini yang membuat saya tersenyum. Kata dia, yang membuat orang itu sakit yang pertama tadi apa? Pola sikap. Yang kedua pola makan. Yang ketiga pola tidur. Yang keempat banyak kali polanya. Itu yang membuat saya. Apa banyak pola? Kayaknya seimbang tadi dengan banyak gaya. Ya, banyak gaya. Yang membuat orang itu stroke bukan karena makanan, tapi karena perbedaan antara uang belanja dengan stok belanja. Enggak ada hubungannya. Waktu baca itu saya senyum. Paling tidak orang ternyata masih bisa ketawa, tersenyum. Jadilah ya. Kalau masih bisa tersenyum itu pikirannya masih tenang gitu. Kalau begitu, andaikan kita sakit, tanyalah pada diri kita, ini karena makan atau karena pikiran? Beberapa penyakit tertentu terbukti diperberat oleh kondisi mental seseorang. Misalnya pada penyakit psoriasis. Psoriasis ini penyakit autoimun. Kabarnya ada mantan pejabat yang kena penyakit autoimun. Ada. Mukanya sudah belah-belah. Tapi sebenarnya bukan begitu. Begini, kita kalau terlalu lama tidak cocok antara mulut dengan hati dengan pikiran, itu kacau. Sel-sel tubuh kita itu jadi kacau. Saya mencontohkan begini, kepada mahasiswa saya contohkan begini. Jika seorang anak dipanggil oleh ayahnya, lalu dia bilang, "Nah, Bapak mau kerja. Bapak minta tolong, itu mobil tolong dicuci ya." Kata anaknya, "Iya Pak, nanti saya cuci." Lalu bapaknya pergi, dia salam. Lalu dia masuk kamar mandi, ambil air, isi ember, ambil mobil itu apa namanya? Kan
Ibunya nanya, mau ngapain? Mau cuci mobil. Jangan cuci mobil. Itu kamar bereskan dulu. Bereskan kamar itu dulu. Kotor kali, jorok kali. Rapikan dulu kamar itu rapikan. Ya maaf. Lalu dia letakkan ini. Dia mau menuju kamar. Begitu mau sampai ke depan kamar, neneknya nanya, mau ngapain? Mau bersihkan tempat tidur nek? Kata neneknya jangan. Biarkan simpan. Baca buku besok ujian. Lalu saya tanya mahasiswa, kalau kalau mahasiswa, kalau kalian setiap hari dapat perintah 1, 2, 3, 4, kalian pusing apa? Kalian bisa terganggu jiwa kalian kalau setiap hari kayak begitu. Jadi kalau ada orang hari ini dia bilang dengan mulutnya A, besok B, hari ini dia bilang itu pemimpin surga, hari ini dia